Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan bismillah, fahuwa aqta', maka amal itu putus, tak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Majelis yang baik, bersama orang baik, di tempat yang baik, mengucapkan kalimat yang baik, betapa kecewanya kalau tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat lain dikatakan kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan alhamdulillah. Kalau tuan memakai rambai, jangan dibawa ke kota Makkah. Ibu-ibu jangan melambai berkah ceramah, jadi tidak ada yang dibawa menghadap Allah. Hilang konsen saya, ibu tuh melambai. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan pujian kepada Allah, fahuwa aqta', maka amal itu putus. Maka kita ingin amal kita petang ini bisa kita bawa sebagai bekal menghadap Allah. Kita pun mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di antara riwayat yang mengatakan ucapan yang afdal, yang baik, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat, dengan pujian kepada Allah maka sempurnalah semua amal-amal soleh kita. La qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila ila qarabati, menyambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan keturunanku sendiri. Itu disebutkan dalam kitab As-Sahih Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min umuri Rasulillah, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunadihi wa ayyamih, yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, disusun oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah, meninggal tahun 250. Riwayatnya beliau sampaikan dari Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Rupanya mikrofon belum dipasang, paksa ceramah diulang dari awal lagi. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, orang salah satu di antara 10 al-mubasysyaruna bil jannah, dijamin masuk surga. Dan dia dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannata min haitsu syaa, dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Ada orang masuk surga dari pintu babur rayyan karena banyak puasa sunnah. Ada orang masuk surga dari pintu babul jihad karena mati berjihad fisabilillah. Ada orang yang masuk surga dari pintu babus salah karena banyak salat-salat sunat qiyamul lail. Ada orang yang masuk surga dari pintu babil kadhiminal ghaiz karena mampu menahan amarah. Abu Bakar Siddiq, kata Nabi SAW, masuk surga dari pintu mana? Bebas. Kalau bahasa kampung kita, bebas akses, unlimited edition. Unlimited edition. Masuk dari pintu mana saja. Tapi apa kata beliau? La qarabatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Aku lebih suka menyambung silaturahim dengan zuriat keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada menyambung silaturahim dengan keluargaku sendiri. Jadi Al-Faqir Abdul Somad hari ini datang bisa menyambung silaturahim dengan para habaib. Yang betul itu mana Pak Ustadz? Zuriat atau habaib? Rabbana hablana min ladunka zurriyah, zurriyah keturunan. Karena kita cinta itu bahasa Arabnya hub. Orang yang dicinta disebut dengan habib. Kita cinta kepada kakeknya, darah yang mengalir di tubuhnya pun kita cinta juga kepada mereka, maka kita sebut dengan para al-habib. Habib atau habaib Pak Ustadz, itulah bahasa Arab. Kalau satu habib, kalau dua habibani, kalau tiga habaib, kalau satu kitab, kalau dua kitabani, kalau banyak kutub, kalau satu bait, kalau dua baitani, kalau tiga buyut. Beda sama bahasa Indonesia. Kalau satu habib, kalau banyak habib-habib.
tinggal diulang saja. Jadi kalau ada yang mengatakan para habaib, maksudnya adalah dalam bentuk jama'. Kebetulan yang hadir ini banyak sekali, maka saya sebutkan al-habaib al-afadil, matta'anallahu bituli umurihim. Semoga kita mendapatkan limpahan rahmat barakah dengan panjangnya usia mereka, sehingga mereka menerangi akal pikiran kolbu kita, dan dengan dekatnya kita dengan mereka mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat kakek mereka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna, tidak termasuk golongan umatku, man lam yarham saghirana, orang yang tidak sayang kepada anak kecil, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, tidak sayang kepada anak muda, maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua anak-anak muda yang hadir, anak kecil, maka saya sayangi semuanya. Mudah-mudahan dengan rasa sayang saya itu turunlah rasa sayang Allah kepada hati saya, kepada hati kita semua. Adapun yang tua-tua, orang-orang tua saya, bapak ibu, para alim, para ulama, bapak wakil bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hadir pula bersama kita Bapak Kajari. Di samping Pak Kajari ada Pak Dandim, di samping Pak Dandim ada Pak Kapolres, di samping Pak Kapolres itu dinding. Tidak dapat saya sebutkan semuanya. Forum komunikasi pimpinan daerah, TNI Polri yang berhadir, Satpol PP, mudah-mudahan semuanya mendapatkan pahala berjamaah pada kesempatan ini. Kalaupun ada yang datang niatnya tidak berjamaah, maka sesungguhnya orang yang duduk dalam majelis ilmu, pulangnya dia mendapatkan barokah ilmu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Supir-supir truk yang lewat di depan juga mendapatkan barokah. Cuman barokahnya nggak banyak, ya sekitar 1 menit lah waktu dia lewat saja. Kalau dia mau dapat barokah berhenti, tapi jangan, karena banyak bis di belakang ngantri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis ini menjadi majelis bangkai, majelis busuk, majelis berulat, bernanah, berbau kalau tidak disebut sholawat. Maka kita pun bersolawat. Solawat banyak sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Disebut dengan salawat Ibrahimiyah karena di dalamnya ada menyebut Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Disebut dengan salawat ummi karena di dalamnya ada kata Muhammadinin nabiyil ummi. Ada salawat namanya salawat al-fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ada pula salawat yang langsung disambungkan dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Ada pula salawat itu yang disusun oleh ulama paling ujung negeri Maghribi, namanya Imam Al-Jazuli, disebut dengan salawat Dalail Al-Khairat. Ada lagi satu lagi ulama dari Maghribi menyusun, disebut dengan Imam At-Tazi, disebut dengan solawat itu adalah solawat taziyah, atau disebut juga saking cepatnya terkabul disebut dengan solawat nariyah karena dia seperti api, saking cepatnya menyala disebut dengan solawat nariyah. Apapun solawat yang kita baca, sesungguhnya itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang Maroko kalau kita selesai makan, maka apa kata Sahibul Bait? Sallat alaikumul malaikah. Malaikat semuanya sudah bersolawat kepada kamu. Illa, kecuali satu yang belum bersolawat. Siapa? Jibril. Kapan Jibril bersolawat? Nanti. Begitu datang teh manis, sallat alaikum jami'ul malaikah. Semua malaikat sudah bersolawat. Kenapa? Teh manis sudah datang. Artinya apa? Malaikat bersolawat. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, orang beriman bersolawat.
Apa tadi itu? Apa maksud Allah berselawat? Innallaha, Allah berselawat, Allah menurunkan ridhonya dan rahmatnya. Wa malaikatahu, malaikat berselawat, malaikat memintakan kepada Allah supaya turun rahmat dan ridha Allah kepada sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita berselawat, ya Rasulullah, kami tahu cara berucap salam kepadamu. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Safwatullah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kami tidak tahu bagaimana bersalawat kepadamu. Maka Nabi mengajarkan ada 5 bentuk salawat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi dalam Sahih Muslim, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dikumpulkan oleh Ustaz Abdul Somad dalam buku 99 Tanya Jawab Salat. Dapatkan di toko berikut lengkap dengan nomor handphonenya. Ujung-ujungnya jual buku juga. Bisa di-download gratis di internet. Silakan cetak, bagikan kepada jamaah, murid-murid terserah. Tapi jangan ditulis di sampulnya, coblos nomor sekian. Ada ibu-ibu rupanya. Ibu-ibu sehat? Masya Allah, tabarakallah. Hilang bahan ceramah saya. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi Allah 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan Allah 10 tingkatan derajat kemuliaan. Darajat dalam hadis artinya anak tangga. Jadi 1 kali salawat 10 anak tangga, 1 kali salawat 20 anak tangga, 3 kali salawat 30 anak tangga. Siapa yang mau dihapuskan dosanya, 10 kebaikan, naik derajatnya di dalam surga. Tidak ada solusi selain banyak-banyak bersalawat. Saya bingung nih Pak Ustadz, kata jamaah. Kata Ustadz Anu yang paling afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata abah guru yang paling afdal kalimatani, 2 kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan, timbangan hari kiamat, habibatani ilar rahman, disukai Allah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada lagi yang mengatakan man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitannya diberikan solusi, wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya diberikan kelapangan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, semua rezeki-rezeki berdatangan tanpa diduga, tanpa disangka. Sementara habaib mengatakan perbanyak sholawat. Jadi mana yang kamu amalkan? Itulah Pak Ustadz, saking bingungnya sampai sekarang 1 pun belum saya amalkan. Amalkan aja semua. Makanya dalam beberapa tarekat itu sebenarnya ulama-ulama itu memilih beberapa bacaan-bacaan. Jadi saya tanya kepada seorang mursyid tarekat Syaziliyah, beliau orang Suriah, mendapat suaka politik di Turki, namanya Syekh Murabi. Syekh, apa sebetulnya amalan-amalan ini? Kebetulan Imam Abdul Hasan Asy-Syazili memilih amalan-amalan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disebut dengan Thariqah Syaziliyah. Kebetulan datang pula Imam Bahauddin An-Naqsyabandi memilih beberapa amalan-amalan sunnah Rasulullah, disebut dengan Thariqat An-Naqsyabandiyah. Kebetulan wali Allah Syidi Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidi Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memilih beberapa amalan-amalan Rasulullah, disebut dengan Thariqat Qadiriyah. Makanya kalau kita lihat ada di antara amalan tarekat beristighfar, bersalawat, la ilaha illallah. Istighfar ada dalilnya. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan solusi, wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kelapangan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Kemudian diajarkan bersolawat, solawat ada dalilnya. Kemudian diajarkan la ilaha illallah, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Jadi jangan bingung, ada perahunya namanya perahu Naqsyabandiyah, ada perahunya namanya perahu Syattariyah, ada perahu namanya perahu Qadiriyah, ada perahu namanya perahu Syadziliyah, ada perahu namanya perahu Darqawiyah, tapi lautnya tetaplah lautan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang dituju tetaplah satu, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Kita mau datang satu acara,
Yang datang naik mobil, sampai. Yang datang naik helikopter, sampai. Yang datang naik kapal selam, sampai. Yang datang naik ojek, sampai. Yang nggak sampai siapa? Yang kelahi di jalan mempersalahkan jalan. Kamu kalau cuma naik ojek, nggak akan sampai. Kalau kamu naik kapal selam, nggak sampai. Kan di sana nggak ada air, nggak ada pelabuhan. Akhirnya selesai tablik akbar, baru sampai. Habis waktunya gara-gara kelahi. Kita bersama dalam benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini badan manusia ini terdiri dari dua. Yang kelihatan namanya zahir, yang tidak kelihatan namanya batin. Makanya kita kalau mohon maaf, selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijrah, mohon maaf zahir dan batin. Saya setelah salaman, kemudian saya pun pergi. Mohon izin Habib, ya saya pergi dulu. Ya, ketika saya pergi, yang nampak itu zahir. Zahir artinya pundak. Yang kelihatan ini zahir, pundak. Batin, perut, batan, perut. Ketika saya pergi, perut saya kan nggak kelihatan. Maka disebut zahir dan batin. Oh, baru tahu saya itu zahir dan batin, Pak Ustadz. Nggak usah dipermasalahkan. Yang zahir yang kelihatan, yang batin yang tidak kelihatan. Apakah orang-orang barat yang tidak beragama, yang tidak bertuhan, yang ateis, yang agnostik itu percaya kepada ruh yang tidak kelihatan di dalam badan? Percaya. Dari mana buktinya orang barat itu percaya kepada ruh yang tidak kelihatan? Buktinya kalau kapal mereka pecah, mereka berada di tengah lautan, mereka mengasih simbol minta pertolongan dari helikopter, nama simbolnya SOS. SOS itu artinya save our soul. Save, selamatkanlah. Our soul, jiwa kami. Mereka tidak mengatakan soul, save our body. Body, badan kami. Mereka mengatakan selamatkan jiwa kami. Apakah orang Indonesia sebelum Islam datang percaya kepada roh? Percaya. Dari mana? Bisa dilihat dalam lagu kebangsaan Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Secinta ini dikatakan radikal anti NKRI. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk. Jadi bahwa kita ini siapapun dimanapun berada, dia tetap yakin ada yang zahir, ada yang batin. Kenapa Ustaz Somad ini ceramahnya menggelegar? Padahal subuh tadi ceramah, siang tadi ceramah, ini ceramah yang ketiga, nanti malam ceramah yang keempat. Kenapa menggelegar? Baru masuk nasi minyak, lengkap dengan bebeknya. Saya ditanya tadi, Ustaz Somad, apa kesan Ustaz selama di Kalimantan Selatan? Makanannya banyak sekali. Saking banyaknya bingung kita mau dimakan. Ini untuk yang zahir. Apakah boleh kita tahan diri kita untuk tidak makan? Datanglah seorang laki-laki bernama orang Persia, namanya Salman Al-Farisi. Farisi diambil dari kata Persia. Kalau dia orang Persia, Al-Farisi. Kalau dia orang Yaman, Al-Yamani. Kalau dia orang Maroko, Al-Maghribi. Kalau dia orang Makkah, Al-Makki. Kalau dia orang Madinah, Al-Madani. Al-Banjari, orang Banjar. Lalu kemudian datanglah Salman Al-Farisi ke rumah Abu Darda, dipersaudarakan Nabi. Yang ini orang Arab, Abu Darda, yang ini orang Persia, dipersaudarakan Nabi. Apa kata Nabi? Engkau bersaudara, wahai sahabatku. Maka disebut dia dengan sahabat Nabi, bukan sahabat UAS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata istri Abu Darda. Abu Darda mana? Abu Darda di dalam. Kenapa dia tidak keluar? Dia tidak makan berhari-hari karena mendekatkan diri kepada Allah. Dia tidak minum berhari-hari karena dia sedang puasa sepanjang hari. Dia tidak tidur malam karena dia bertahajud menempelkan keningnya ke lantai. Dia tidak mendekati istrinya karena dia menganggap istri itu hanya menjadi penghalang antara dia dengan Allah. Apakah Salman mengatakan suamimu mantap, lanjutkan? Kata Salman, mana Abu Darda? Disiapkan makanan, karena kalau ada tamu dimuliakan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamu. Maka disediakan makanan. Silakan makan Abu Darda, silakan makan Salman. Maka Salman pun sudah mau makan. Bismillah. Apa kata Salman? Aku tidak akan makan sebelum kamu makan. Dipaksanya untuk membatalkan puasa sunatnya.
karena dia mendengar dari istri Abu Darda bahwa ini orang tidak makan. Apa kata Salman Al-Farisi? Innala jasadika inna li jasadika alaika haqqan. Jasadmu punya hak, kasih dia makan. Inna li ainika alaika haqqan. Matamu punya hak, kasih dia tidur. Inna li ahlika alaika haqqan. Istrimu punya hak, kasih haknya. Beri dia perhatian, beri dia kebutuhan, beri dia nafkah. Wa ati dzi haqqin haqqahu. Siapa yang tidak memberikan hak, maka sesungguhnya dia adalah orang yang zalim. Maka jadi kalau baru kami paham, kami sangka selama ini Ustaz Somad ini kurus karena banyak puasa. Enggak, saya kurus ini bukan karena puasa tiap hari, ini memang sudah takdir. Banyak jamaah yang kasihan sama saya. Ini sebelum tausiah dikasih makan, dikasih susu kedelai, dikasih Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya termasuk yang prihatin, kasihan dengan Ustadz. Iya Pak, apa yang bisa saya bantu? Ustadz jangan tersinggung ya. Iya, saya ini dokter Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Yang orang tulisannya susah dibaca itu kan? Ada apa Pak Dokter? Gini Pak Ustadz Somad, kami ingin supaya Ustadz tetap berdakwah dalam keadaan sehat walafiat. Jadi saya sarankan Ustadz supaya tambah berat badan sedikit. Gimana caranya Pak Dokter? Tolong Ustadz minum susu kental manis. 1 hari 3 saset, pagi, siang, malam. Baiklah, saya berilah 90 saset. Pagi 1, siang 1, malam 1, pagi 1, siang 1, malam 1, selama 1 bulan. Selesai timbang, nggak nambah. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Saya sudah minum 1 bulan full nasihat dokter, kok nggak nambah? Kalau gitu Pak Ustadz, syukuri aja, itu sudah takdir Allah. Jadi saya mau kasih kepada Bapak Ibu semua, yang penting badan kita sehat. Jangan pedulikan omongan orang. Kalau kita dengar omongan orang, dunia ini sebetulnya sederhana, simple. Yang sulit itu mikirkan omongan orang. Kalau kita kurus, apa kata orang? Nggak makan ya. Kalau kita gemuk, apa kata orang? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Capek kita mikir. Yang penting kita sehat, bisa beribadah. Selesai. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Mana gambar saya tadi kok hilang? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah makanya kita tadi diberikan Masya Allah tabarakallah. Mata kita ini suka kepada yang enak, indah, yang cantik-cantik, maka diberikan kebutuhan zahir mata. Melihat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bawah Al-Qubbatul Khadra ada makam Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidul Kaunaini was Thaqalain. Maka kita ucapkan nanti, mudah-mudahan panjang umur sehat badan kita masuk ke dalam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itulah bentuk dindingnya, Masya Allah tabarakallah. Ada lubang-lubang. Saya berusaha mengintip apa yang ada. Saya tengok ada kelambu warna hijau terbuat dari sutra. Tak lama langsung haji. Lalu kemudian di sana ada Ka'bah. Mata kita enak melihatnya. Dan ternyata nanti begitu direkam, apa komen orang nanti keluar. Ini ceramah saya ini direkam dan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mereka nanti akan berikan komen, Ustadz Somad di Taman Raudhah, Ustadz Somad di Taman Raudhah, Ustadz Somad di Taman Raudhah. Ternyata di belakang adalah mihrab Nabi ketika menjadi imam. Makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebelah kiri, ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku. Di samping ini ada mimbar, raudhatun min riyadil jannah, ada satu dari taman-taman surga. Dan sekarang kita sedang berada di raudhah. Jadi siapa yang belum sampai ke raudhah, raudhah sini aja dulu. Maka barokah doa para habaib sampai kita ke raudhah sana. Apa tulisan di raudhah ini? Di tiang sebelah kiri, qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Di tiang sebelah kiri dikatakan salat adalah tiang agama. Zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib, kami hiasi langit. Masya Allah, ditunjuk langit langsung nampak langit. Bizinatinil kawakib, dengan bintang ke bintang. Orang kalau sudah melihat, mati lampu.
Orang kalau sudah melihat bintang gemintang di tengah malam, apa kata dia? Masya Allah, tabarakallah, indahnya malam. Mata perlu keindahan, perut perlu makanan, hidung perlu yang harum-harum semerbak. Maka para habaib, para guru, Ustaz Somad pakai dulu minyaknya, minyak harumnya, parfumnya. Begitu salaman sama jamaah, tadi saya cium tangan Ustaz Abdul Somad, wanginya. Dia nggak tahu baru dioles. Beda dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada anak kecil umurnya 10 tahun, dibawa oleh ibunya namanya Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, aku tidak kaya seperti si fulan yang bisa memberikan onta. Aku tidak kaya seperti si fulan yang bisa memberikan kebun korma. Aku hanya punya seorang anak laki-laki. Jadilah dia sebagai khadim pelayanmu ya Rasulullah. Anak itu bernama Anas bin Malik. Anas. Apa kata Nabi SAW? Allahumma aksir amwalahu wa auladahu. Banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Waj'alhu min ahlil jannah. Banyakkan anaknya itu menunjukkan banyakkan juga istrinya, karena tak mungkin anaknya banyak meninggal lah istrinya kan. Mohon maaf ya Bu ya. Waj'alhu min ahlil jannah. Dan doa Nabi dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Semua kebun orang panennya setahun sekali. Kebun Anas bin Malik panen setahun 2 kali. Barokah doa Nabi, aksir amwalahu, banyakkan hartanya. Jadi kalau ada orang Islam tidak memperdulikan harta, Pak Haji, gimana ruko Pak Haji? Gimana kebun Pak Haji? Gimana tambang batu bara Pak Haji? Gimana tambang emas kemarin? Saya sudah meninggalkan itu semua Pak Ustaz. Itu hanya menghalangi saya dari Allah. Ini Islamnya snok horgronyi, yang ingin supaya umat Islam ini miskin, susah, melarat. Sahabat Nabi didoakan Nabi, aksir amwalahu, banyakkan hartanya. Kita bangga di majlis Raudhah. Apa yang membuat kita bangga? Gedungnya megah, mewah, cantik, terang benderang. Dindingnya mengingatkan kita kepada Makkah Al-Mukarramah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Tadi nampak saya gelap waktu masuk kemari. Begitu selesai makan, terang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mata perlu yang indah-indah. Bagaimana dengan telinga? Telinga kita juga dimanjakan dengan yang indah-indah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا على النبي. Jadi kalau ada orang yang heran, kenapa mereka bersolawat kuat-kuat, keras-keras? Ternyata orang yang ngejek solawat keras ini, dia solawatnya pelan. Suaranya keras kapan? Pas nyanyi dangdut. Jatuh bangun aku mengejarmu, selimut tetangga. Gak layak disebutkan di majelis yang penuh dengan barokah. Anda di tengah lapang saya nyanyikan 3 album. Ternyata orang yang gak suka dengan solawat keras-keras ini, solawatnya pelan. Tapi kalau sudah nyanyi lagu-lagu maksiat, suaranya menggelegar, tidak sesuai. Pita lehermu diciptakan Allah untuk bertasbih, menyebut Allah, tahmid, takbir, tasbih. Maka pakai dia untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna
على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Dari ujung mata, ujung kepala sampai ujung kaki perlu diberi kenikmatan-kenikmatan. Husnul nazar. Kenikmatan yang paling indah adalah bukan memandang pemandangan, bukan memandang gunung, bukan memandang bukit, bukan memandang danau, bukan memandang laut. Pemandangan yang paling indah adalah wujuhun yawma idzin nadhirah. Pada saat itu wajah berkilau cahaya, ila rabbiha nazirah. Ketika memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita memandang Allah di surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Nonton bola kalau sendirian kan gak enak. Makanya ada nonton bareng. Jam 2 malam kita sholat, usolli sunnat tahajud. Karena pesan Habib, pesan Abah Guru, kalau tahajud itu tengah malam, lagi sepi, lagi sunyi, Allah gol. Kenapa dia nggak nonton di rumah sendiri, ada TV besar? Kenapa dia mesti nonton di warung kopi? Nggak ada lo, nggak rame guys. Begitu juga lah nanti kita di surga. Nggak mau masuk surga sendirian. Saya mau masuk surga dengan Pak Wakil Bupati. Pak Bupati, Pak Ustadz masuk juga. Bapak Dandim. Kemarin kami naik ke Pegunungan Meratus. Bolak-balik jalannya, tertidur, buka mata, masuk lubang, lewat jembatan, hampir masuk ke sungai. Sampai ke dalam saya lihat Pak Dandim. Saya ragu mau nyapa. Di samping ada baju kan Dandim. Soalnya pernah juga saya sapa orang itu, Pak Dandim, mohon maaf Pak, ini bajunya aja. Rupanya asli. Masuk ke dalam. Masya Allah, tabarakallah. Pak Kapolres dengan segenap kemampuannya. Kami yang nggak berseragam ini Pak, ngelihat bapak-bapak pakai seragam hadir di majelis, datang ke majelis, ke maulid, itu kami bangganya luar biasa. Betul nggak Bapak Ibu? Bangga kita. Kalau mereka lah yang azan di masjid-masjid, saya yakin masjid ramai penuh. Kenapa masjid ini kosong? Yang azan orang-orang yang udah mau sakratul maut. Hayya 'alas shalah. Coba kalau yang azan, hayya 'alas shalah. Semua Kapolsek, Kapolres datang. Kenapa? Yang azan Kapolda. Hayya 'alal falah. Mereka semuanya siap. Islam ini hebat karena panglima perangnya Salahuddin Al-Ayyubi. Islam ini hebat karena Muhammad Al-Fatih. Islam ini hebat, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kenapa Ustaz Abu Somad ini menggelegar berapi-api? Sound sistemnya mantap. Karena ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, kita bangga luar biasa. Betul? Kita doakan mereka istiqomah. Mata menikmati gambar, menikmati wajah habaib, menikmati lukisan, menikmati raudhah. Telinga menikmati bacaan Al-Quran dari qori kita. Asli putra daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kadang di tempat lain ngajinya Masya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Begitu ditanya, itu qori dari mana? Dari sini? Enggak Pak Ustadz, pemain naturalisasi. Asli putra daerah, asli kebanggaan kita. Allahu Akbar. Telinga kita dimanjakan dengan maulid, dengan sholawat, dengan bacaan Quran. Mata kita dimanjakan. Tapi ada di dalam jiwa kita ini yang merindukan. Kalau dia tidak diberi makanan, dia akan kering, kerontang, dan mati. Bunga-bunga ini kalau tidak disiram dengan air, dia akan kekurangan cairan dan mati. Tapi bunga ini tidak akan mungkin mati karena ini bunga plastik. Ibu-ibu bukan main lagi, peduli kepada wajahnya biar supaya apa? Glowing. Kamu kok bercahaya, minum apa? Saya minum jus bengkoang. Kamu pakai apa? Pakai macam-macam dipakai sampai akhirnya radiasi kulit.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menenangkan jiwa kita ini? Yang pertama adalah menenangkan jiwa tidak lain tidak bukan adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Hati ini seperti perahu di tengah gelombang pasang, di tengah lautan. Ombaknya besar, karangnya tajam, dipukul ombak, diempas gelombang. Tapi begitu datang zikir, tenanglah dia. Itu mengapa orang yang diganggu jin, hantu, setan, kerasukan itu dibacakan zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ustaz Somad besok tolong datang ke rumah sakit ya. Baik. Saya pun datang ke rumah sakit. Langsung dipakaikan jas warna biru langit. Pakai jas warna hijau. Masuk ke dalam. Silakan masuk Ustaz, silakan masuk. Saya lihat di pintu tertulis ICU. Bapak-bapak nggak masuk? Enggak, Ustaz aja. Begitulah mereka menghormati saya. Andai ada yang punya penyakit menular, saya mati duluan. Masuklah saya ke dalam. Mana yang mau kita doakan? Ini Pak Ustadz. Mana telinga sebelah kanannya? Ini. Siapkan kursi. Saya pun duduk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. U'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli 'ainil lamma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa samiul 'alim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Bismillahil azim rabbil 'arsyil azim ayyashfiyak. Bismillahil azim rabbil 'arsyil azim adhibil ba'sa ishfihi anta syafi la shifaa illa shifauka la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Meleleh air matanya. Dokter, Pak dokter sini sebentar. Iya, kenapa dia nangis? Selama ini kalau Ustadz Somad dia datang dia cium tangan. Selama ini kalau Ustadz Somad datang dia peluk. Laki-laki bukan perempuan. Selama ini kalau Ustadz Somad datang dia akan senang tersenyum. Sekarang dia tidak bisa berdiri, tangan tidak bisa dia ulurkan, senyum pun dia tidak bisa. Maka satu-satunya respon adalah air mata. Ternyata merespon dengan doa. Itu yang mesti kita bisikkan ke telinganya. Sekarang tiba-tiba ada orang tua di ruang ICU sakit, datang anaknya bukannya membacakan doa, membawakan handphone, langsung TikTok dulu ya Pak. Hari ini Bapak boleh tersenyum, hari ini Ibu boleh tertawa, tapi itu akan terjadi pada anak kita kalau tidak kita biasakan dengan zikir. Zikir itu apa Pak Ustaz? Istighfar zikir, sholawat zikir, baca Quran zikir, tasbih zikir, tahmid zikir, takbir zikir. Semua bacaan-bacaan yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adapun masalah buka mata tutup mata itu teknisnya saja. Ada yang mengatakan zikir itu lebih khusyuk kalau pejam mata Pak Ustadz. Tergantung otaknya kemana. Kalau kita buka mata ngelihat Masjid Nabawi, hati kita tenang. Kita tutup mata, kita membayangkan sedang berada di makam Raudhah, hati kita tenang. Kita buka mata, makanya dalam tarekat ada yang disebut dengan Rabitatul Qulub. Hatinya terikat dengan apa? Rabitatul Raudhah, hatinya terikat dengan Raudhah. Rabitatul Ka'bah, hatinya terikat dengan Ka'bah. Allah tidak ada di Ka'bah, Allah tidak berada di Raudhah. Allah mawjud bila makan. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada, maka dia tidak berubah. Kalau dia berubah berarti bertentangan dengan sifat 20, mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi kita mengingat sesuatu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, hendaklah kamu bertakwa, takut kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang jujur, bersama para habaib, bersama abah guru. Kalau bahasa orang sekarang ada auranya, ada energi positifnya, terserah mau pakai apa. Tapi yang jelas ada orang-orang yang kalau kita lihat wajahnya, kita menjadi ingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya belum pernah ketemu orang yang ngomong gitu ke saya. Ustaz Somad, saya kalau ngeliat wajah Ustaz saya jadi ingat Allah. Belum pernah. Selalunya Ustaz, saya kalau ngeliat Ustaz ingat YouTube. Yang saya khawatirkan, Ustaz, saya kalau ngeliat Ustaz ingat saya proposal kemarin. Kun ma'allah, hendaklah kamu bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kamu belum sanggup mampu bersama dengan Allah, maka hendaklah kamu bersama dengan orang-orang. Kalau kamu bersama dengan dia, kamu serasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa gambar Abah Guru dipasang? Walaupun sudah meninggal dunia. Karena ada orang-orang kalau mendengar majelisnya, saya bertamu ke rumah orang, videonya 24 jam zikir Abah Guru. Kenapa? Karena kalau mendengar itu hati saya tenang, Pak Ustadz. Inilah ketenangan yang hakiki yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika saya waktu masih ngajar, tiba-tiba datangnya terlalu cepat. Jam 7 udah nyampe. Karena nggak ada macet, cepat sampai. Ada satu pegawai, ibu-ibu, alhamdulillah, Ustaz Somad sudah sampai duluan. Selama ini mau nanya tapi segan. Ada yang mau saya tanyakan, Pak Ustaz. Mumpung orang belum datang, bisa 4 mata, Pak Ustaz. Jangan kan 4, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Gini, Pak Ustaz. Iya. Tapi Ustaz jangan cerita ke yang lainnya, nggak apa-apa. Saya kalau dengar lagu dangdut itu hati saya tenang. Bukankah orang ngisap ganja juga tenang? Ya, kok tahu? Berarti pernah. Bukankah orang yang pakai narkoba, sabu-sabu juga tenang? Bukankah orang yang minum khamar juga tenang? Bukankah orang yang berselingkuh itu tenang? Buktinya apa? Itu ada lagunya, selingkuh itu indah. Ustadz dengar lagu, saya nggak dengar. Orang mutar masuk ke telinga saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semuanya ketenangan palsu. Ketenangan KW, ketenangan dari setan. Ketenangan dari Allah adalah huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Makanya kata Nabi kepada Bilal, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal, kami sudah lelah dengan kehidupan ini, berikan kami ketenangan wahai Bilal. Nabi kalau sudah gitu kata Bilal, maksudnya cepat qomat, cepat qomat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Di mana ketenangan itu dapat? Ketenangan didapatkan dalam salat. Allahu akbar. Hai Abdul Somad, kau besar selama ini. Tidak. Allahu akbar kabira. Kau dipuji-puji orang selama ini. Bukan. Walhamdulillahi katsira. Kau orangnya suci dan bersih, tanganmu dicium orang. Tidak. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Hari ini kau sedang menghadapkan wajahmu kepada pejabat, kepada penguasa, kepada orang kaya. Tidak. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tapi jangan nanti sholatnya malah kayak seperti ini. Tidak. Kau belajar sholat di mana? Tadi kata Ustaz Somad. Bukan. Bukan itu maksud saya. Sholat itu menenangkan jiwa kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salat, zikir, zikir dalam salat, tapi zikir bukan salat. Ini nanti banyak orang yang nggak salat. Ketika ditanya, kamu nggak salat? Yang penting ingat Allah. Ini fenomena begini sudah banyak. Saya datang halal bihalal di kantor. Ustaz Somad, besok tolong halal bihalal ke rumah saya. Insya Allah. Apa tema kita? Salat. Loh, halal bihalal kok salat? Besok yang datang ini orang dari kantor, Pak Ustadz. Mereka ini udah nggak sholat lagi. Ayyalas sholat. Mereka tetap buat laporan. Pas ditanya, ente nggak buat laporan? Ente nggak lapor ke masjid? Ingat pada Allah. Yang penting hati kita ingat. Makanya kata Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli. Tidak ada habaib yang tidak sholat. Karena kakek mereka tidak pernah meninggalkan sholat. Pingsan Nabi Muhammad SAW, disiram dengan 5 kirbah. Kirbah adalah kulit kambing yang dijahit, diisi dengan air, disiramkan ke wajah Rasulullah SAW. Dan ketika mereka terbangun, apa kata Rasulullah? Bawakan aku sholat berjamaah ke masjid. Kita begitu pingsan disiramkan, langsung lontong sayur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholat, as-sholatu imaduddin. Lalu kemudian dalam sholat kita mendapatkan ketenangan. Di dalam sholat, dalam tasbih, dalam tahmid,
ditempelkan kening ke lantai. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kenapa bersujud itu tenang? Karena oksigen masuk ke otak. Dari mana oksigen masuk ke otak? Oksigen masuknya melalui darah. Siapa yang menyemburkan darah? Darah disemburkan oleh jantung. Itu orang yang jantungnya normal. Tapi kalau ada utang, jantung ini berdegup berdetak, maka dikenal dengan serangan jantung mendadak. Maka jangan dikasih kabar berita tanpa ada pemberitahuan. Kenapa darah menjadi berat? Karena ada kolesterol, santan, minyak, gula. Kurangi gula, banyak-banyak minum air putih, kata dokter. Tapi para habaib, para ulama, abah guru, kenapa sehat walafiat? Karena mereka banyak puasa sunnah. Luar biasa. Lalu kemudian kita banyak bersujud, karena pada saat sujud jantungnya di atas, otaknya di bawah. Kok gitu Pak Ustadz? Iya, jantungnya di atas, otaknya di bawah. Teman saya waktu berdiri pun otaknya di bawah Pak Ustadz. Di mana? Di lutut. Nauzubillah, otak kita masih di atas. Kita masih mengedepankan otak. Kita masih beribadah kepada Allah, masih berpikir kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, jangan lebih 12 kali. Apalagi kalau sampai jadi imam. Kalau jadi imam lebih 12 kali makruh. So lama-lamanya dia pasang, begitu makmum selesai hilang terbang melayang. Nabi SAW kalau dia jadi imam biasa-biasa saja. Tapi katanya Pak Ustadz, Nabi itu pernah sujud lama sepanjang ayatnya. Tahajud di waktu malam, tegak sampai bengkak kakinya. Tahajud saat sendirian. Ditanya oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, lima fa'alta hadza ya Rasulullah, mengapa engkau sholat begini lama, begitu panjang ayatnya ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, yang akan datang, yang sekarang sudah diampunkan Allah. Mengapa engkau sholat begitu lama, tegak berdiri, ayatnya panjang? Apa kata Nabi? Afala akuna 'abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, bukan bercukur. Bersyukur, tidak hanya sekedar alhamdulillah wa syukrulillah, tapi menenangkan hati dengan solat-solat sunat, qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha, witir. Bahkan Nabi ada solat yang tak tahu entah solat apa namanya. Nabi diundang oleh sahabat makan. Setelah makan selesai, Nabi tanya, aina turidu an usalli? Di mana kau mau aku solat di rumahmu? Lalu orang itu menunjukkan di pojok rumahnya. Nabi sholat di situ 2 rakaat. Setelah sholat dia berdoa untuk sahibul bait. Tidak ada yang tahu sholat apa namanya. Itu adalah sholat sunat sebelum doa. Afdal sholat sunat 2 rakaat sebelum mendoakan orang lain. Jadi kalau ada orang mengatakan bingung, ini sholat apa ini? Banyak sekali sholat-sholat. Nabi ada menyebut nama, ada yang tidak menyebut nama. Bahkan tahiyatul masjid itu pun tidak disebut Nabi namanya. Nabi hanya mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusolli raka'ataini, sampai sholat sunat 2 rakaat. Kan kalau nggak dikasih nama tahiyatul masjid kan repot sekali. Kamu sholat apa tadi? Saya tadi sholat apabila kamu masuk masjid maka janganlah duduk kecuali sholat 2 rakaat. Kamu itu sholat apa di rumah orang itu? Saya tadi sholat apabila kamu dikasih makan, maka setelah makan itu doakanlah dia, maka sholatlah 2 rakaat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak sholat menenangkan jiwa. Ada seorang zuriat Rasulullah SAW, digelar dia dengan Al-Imam As-Sajjad. Sajjad diambil dari kata sajid, sajid dari kata sajad bersujud, sajid sujud, sajjad orang yang banyak sujud. Kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, satu hari dia bersujud alfa sajdah, 1000 kali sujud, 1000 kali bersujud. Nabi SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali. Untuk membedakan antara nama kakeknya Ali, cucunya Ali, maka cucunya itu bergelar dengan Imam Zainal Abidin. Zainal perhiasan, Abidin ahli ibadah. Disebut dengan Zainal Abidin karena dia perhiasan para ahli ibadah. Disebut dengan Sajjad karena banyak sujud yang luar biasa. Andai kita tidak bisa sujud beliau, paling tidak sujud-sujud itu kita nikmati. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sekarang banyak orang sujudnya seperti stempel pos di kantor pos. Bahkan dia pun tak sadar tahap yang dia ucapkan.
Sholatnya seperti kumur-kumur, seperti dapat gorengan panas. Bahkan ada pula yang sholat mulutnya tak bergerak sama sekali. Allahu Akbar. Tahap yang dia baca. Ada seorang sahabat namanya Khabbab ibnul As. Ya Khabbab, ya. Apakah kau pernah jumpa Nabi? Ya, aku sahabat Nabi. Apakah kau pernah melihat Nabi sholat? Aku pernah melihat Nabi sholat. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau tidak bergerak? Aku melihat Nabi sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak? Bittirabi lihyati, karena jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang, rahangnya bergoyang. Masya Allah, ini truk yang bergoyang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara yang menenangkan jiwa kita adalah zikir, yang menenangkan jiwa kita adalah salat, yang menenangkan jiwa kita adalah mujalasatus sholihin, duduk dengan orang-orang soleh. Beruntung orang Pemangki, betul. Apa beruntungnya? Dia tidak perlu menunggu tablik akbar, dia tidak perlu menunggu tanah lapang ramai izin segala macam panitia, tidak perlu menunggu maulid Nabi, tidak perlu menunggu Isra Mi'raj, tidak perlu menunggu tahun baru hijrah, tidak perlu menunggu halal bihalal. Hadir ke majlis Raudhah Pemangki, ketenangan jiwa akan datang. Cawannya sediakan, gelasnya sediakan, airnya akan turun, gelasnya ada di majlis Raudhah. Hatimu galau. Semakin besar kota, semakin hebat metropolitan, semakin banyak diskotik, night club. Kenapa? Orang di kota besar stres. Di kantor ditekan atasan, pulang kerja macet kena tilang, di rumah ditekan istri, akhirnya karaoke, sudah nyanyi 3 lagu, 4 lagu, happy metal, R&B, rock, enggak juga tenang, makan pil cacing, obat gila. Makan narkoba, baru agak tenang, fly. Begitu dosis habis, kumat lagi. Akhirnya pergi ke psikolog. Psikolog, saya tenang, kacau pikiran saya ini. Saya sudah nggak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Padahal rumah ada, mobil mewah, hidup tenang, tapi hati tidak tenang, jiwa saya melayang. Kata psikolog dalam hati, masih syukur kau begitu baru 2 hari. Aku udah 2 bulan kayak gitu. Mana ada manusia yang tidak menghadapi masalah? Dunia ini tempat masalah. Yang tidak ada masalah itu cuman orang gila. Makanya orang gila banyak sehat. Orang sehat kena covid, orang gila sehat walafiat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang bisa menenangkan jiwa kecuali dengan duduk mujalasatus sholihin. Saya kalau datang di mana-mana, saya tidak mau datang langsung ceramah, nggak mau saya. Ustaz Somad nanti langsung datang ceramah, nggak. Saya mau duduk dulu, dengar baca Quran, dengar kata sambutan, dengar nasihat para habaib, buat saya penceramah nomor sekian, baru saya maju. Apa? Merasakan ketenangan, bersalaman, cium tangan, mu'anaqah, musafahah, bersuka cita, bercengkrama, bertanya, apa kabar Habib? Sehat. Apa kabar Abah Guru? Sehat. Doakan saya selalu, insya Allah. La tansani min husni da'watikum, insya Allah. Begitu, itu resep saya. Jadi kalau ada orang bertanya ke saya, Ustaz Somad ini keliling ke sana kemari, saya ngeliat jadwal Ustaz aja capek, nggak usah dilihat. Apa makanan Ustaz? Biasa. Apa minuman Ustaz? Air putih, teh manis, kopi sekali-sekali. Makanan Ustaz, nasi, kadang nasi minyak, kadang nasi kuning, kadang nasi merah. Ada makanan khusus? Nggak ada. Saya sampai hari ini sehat karena doa orang-orang soleh. Duduk bersama orang soleh itu bagi saya cas. Ibarat baterai sudah lowbat, tapi begitu duduk langsung. Padahal ini tadi sudah lesu, letoy, loyo, lunglai, lemas. Tapi begitu duduk dengan para habaib, bangkit semangat lagi luar biasa. Tadi saya maunya duduk aja di bawah. Kata Pak Wabuk, maju Pak Ustaz. Saya tanya Habib, boleh Habib? Laksanakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibu-ibu mesti punya majelis, bapak-bapak punya majelis. Karena kalau tidak, kita akan semajlis dengan setan. Orang yang semajlis dalam majelis maulid jauh daripada setan. Begitu dia sendiri, setan datang. Man syadza syadza finnar. Siapa yang sendirian masuk neraka. Wa minal isnaini ab'adu. Kalau kamu berdua dengan orang soleh, bertiga dengan orang-orang soleh, berempat dengan orang soleh, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan.
Wasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man inda, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Majelis Raudhah ini berapa kali Sohibul Hajat? Seminggu sekali. Harinya? Hari Rabu malam Kamis. Dari jam berapa ke jam? Habis Isya sampai jam 10. 2 jam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Solawat-solawat yang dibacakan itu bersama para habaib hadrah, lalu kemudian disampaikan ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solawat dari pemangkih dibawa oleh para malaikat. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Solawat kamu dari pemangkih dibawa ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini solawat dari pemangkih dari Majelis Raudhah, tiap hari dibawakan. Mungkin saya tidak kenal dengan ini orang, tapi ada berkesan. Dia kasih subuh tadi, siang tadi, ketemu dengan orang-orang. Tiap hari dia memberikan sesuatu sehingga kita mengingatnya. Begitulah Rasulullah akan mengingat orang pemangkih, karena setiap hari Rabu malam Kamis ada hadiah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa salatuna ma'rudatun 'alaika wa qad arimta? Bagaimana mungkin salawat kami sampai kepadamu padahal engkau sudah mati dimakan cacing tanah, kau sudah hancur ya Rasulullah. Nabi menjawab, Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Tanah tidak akan memakan jasad para nabi. Nggak percaya. Ada pemakaman pahlawan makam polisi di kampung tempat kelahiran saya. Dulu letak pemakaman pahlawan polisi ini di tengah kota. Akhirnya tata kota berubah, kota menjadi lebar, ini mau dibuat jadi taman. Maka diumumkan kepada seluruh keluarga ahli waris supaya semua keluarga memindahkan jenazah. Mau dipindahkan ke pinggiran kota, dekat pohon karet yang sudah ditebang, dipindahkan pemakaman pahlawan. Akhirnya digali beberapa makam, ditemukan jangankan kulitnya, kain kafannya pun tidak dimakan tanah. Pas ditanya keluarganya, kenapa bisa begini? Ini orang rajin baca Quran, berzikir, bukan nabi. Tidak ada nabi yang ke-26 di kampung saya. Bagaimana dengan nabi? Allah cuma mau kasih tahu pada orang di akhir zaman, kalian yang tidak percaya bahwa jasad nabi tidak dimakan cacing tanah, nih bukan nabi. Orang yang mencintai nabi dengan amal, dengan zikirnya, tidak dimakan cacing tanah. Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Di berbagai macam tempat. Begitu juga pada masa pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab terjadi banjir bandang sehingga air melewati pemakaman syuhada Badar, dan ketika itu nampak jenazah Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib masih berdarah, padahal Nabi sudah meninggal, padahal Abu Bakar sudah meninggal. Berapa jarak antara meninggalnya Sayyidus Syuhada Hamzah dengan pemerintahan Umar ibn al-Khattab? Badar terjadi tahun kedua, Nabi meninggal tahun ke-11, berarti ada 9 tahun. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, 2 tahun tambah 11 tambah 10, 12 tahun. Masuk pemerintahan Umar ibn al-Khattab, lebih 15 tahun jaraknya, tapi jenazah masih tetap berdarah. Janji Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang mati berjihad fisabilillah itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu tak merasakan kehidupan mereka. Jangan karena tidak merasakan lalu mengatakan tidak ada. Jangan karena tidak merasakan lalu mengatakan omong kosong, tidak ada itu. Padahal hanya tidak merasakannya. Bercerita tentang rasa sulit untuk diungkapkan dengan kata, karena kalau diungkapkan juga rasaku belum tentu rasamu. 3 yang tak bisa dirasakan oleh orang yang tidak beramal. Apa dia? Nikmatnya zikir, nikmatnya sholat, nikmatnya duduk dengan orang-orang soleh. Maka apa kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab? Seandainya di dunia ini tidak lagi ada zikir, tidak lagi ada sholat, tidak ada lagi mujalasatu sholihin, duduk dengan orang soleh, sudah lama aku ingin mati saja. Karena dunia ini isinya hanya bangkai. Ad-dunya jiyaf, kata Sayyidina Ali, dunia ini isinya bangkai. Siapa yang ingin mendapatkan bangkai, falyasbir ala mukhalatatil kilab.
Siapa yang mau mendapatkan bangkai, maka bersabar-sabarlah berebut-rebut dengan anjing. Na'udzubillah. Tapi jangan gara-gara ini lalu semua jamaah membenci dunia. Saya tidak ingin yang PNS lalu kemudian resign. Besok nggak ada yang masuk kantor. Ditanya sama Pak Wakil Bupati, kenapa ke kepala dinas, kepala badan nggak hadir? Semua ini adalah bangkai. Ini wasilah kita untuk beramal soleh. Bapak Wakil Bupati masuk surga dengan jabatannya, Bapak Kapolres masuk surga dengan jabatannya, Bapak Dandim masuk surga dengan jabatannya. Mumpung masih ada jabatan, pakai untuk menolong agama Allah SWT. Apalagi Pak Kajari, Masya Allah, orang paling takut sama jaksa. Hati-hati, ini udah komplit semua nih. Yang nangkap ada, yang nuntut ada, tinggal ke meja hijau, selesai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan 3 tadi, banyak berzikir, banyak sholat sunat, banyak duduk dengan orang soleh, Allah akan menjaga hati kita. Tadi saya mulai jam 5, sekarang sudah pas jam 6. 60 menit kita bersama. Ustaz Abdul Somad di mana-mana, tetap 60 menit 600 ml. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilapan dan kesilapan. Puncak dari majelis adalah doa. Mari kita aminkan doa yang akan dibimbing oleh para guru kita, habaib kita. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.